Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allamahu ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pada hakikatnya melakukan atau berbuat sesuai apa yang menjadi permintaan hamba-hambanya. Kalau kita tidak minta, Allah pun juga tidak berbuat apa-apa. Allah juga tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga kalau dia tidak beriman. Dan Allah juga tidak memasukkan seseorang ke dalam surga kalau dia tidak beribadah, beramal soleh. Jadi sesungguhnya Allah melakukan apa saja yang menjadi permintaan hambanya. Jadi Allah tergantung bagaimana kita, bukan tergantung bagaimana Allah, tetapi bagaimana kita. Saudara-saudara kaum muslimin, kan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, yang kamu terima juga adalah kebaikan. Jadi tergantung bagaimana kita. Mau masuk surga itu mah tergantung bagaimana kita, bukan bagaimana Allah. Begitu juga kalau kita berbuat buruk, maka keburukan juga yang kita dapat. Maka tidak boleh orang menyesal, tidak boleh orang menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah apabila kita mendapatkan keburukan. Yang harus kita lakukan ketika mendapat keburukan adalah introspeksi diri. Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan ini? Karena tidak mungkin Allah menzalimi saya. Karena Allah yang mengatakan wahum la yuzlamun, manusia itu tidak pernah dizalimi oleh Allah. Walakin anfusahum yazlimun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi nggak boleh nyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri saja. Kenapa saya seperti ini? Mungkin ada kesalahan saya. Sebab itu jalan outputnya adalah sholat, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Memasuki tahun baru ini, kita berakhir pada bulan Januari 2023. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita memasuki tahun baru atau kita ada yang berulang tahun sampailah haul kita, maka mintalah kepada Allah agar usia ini diperpanjang oleh Allah. STNK saja harus diperpanjang setiap tahunnya, umur juga bisa diminta kepada Allah diperpanjang. Kalau nggak bisa ngapain juga Rasulullah ngajarin. Rasulullah juga mengajarkan doa itu, Allahumma tawwil umri, wahai Tuhan, panjangkan umurku. Jadi kita selalu optimis. Dengan doa itu kita optimis. Kata orang sudah dibatasi, yang tahu batas umur itu cuman Allah, kita tidak pernah tahu bahwa apakah umur yang kita jalani hari ini adalah merupakan tambahan umur yang sebenarnya karena doa kita, karena umur dapat diperpanjang. Mari kita lihat suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan seorang pemuda. Saat itu anak muda meminta kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, besok pagi saya akan menikah. Saya mohon Nabiullah bisa hadir dalam pernikahan saya. Singkat cerita, pemuda ini pulang. Tidak lama setelah itu datanglah malakul maut. Dia nanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, itu tadi pemuda ngapain? Dia datang mengundang saya untuk menghadiri pernikahannya besok pagi. Kata malakul maut, wah itu nggak bisa, karena menurut catatan yang ada, anak muda ini besok pagi dia sudah mati. Jadi nggak mungkin terlaksana pernikahannya. Oh begitu, kata Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin, di malam itu sang pemuda berpikir karena dia punya harta. Sebahagian dari hartanya malam-malam dia sedekahkan. Disedekahkan. Sampailah pada hari yang ditentukan, besok pagi Nabi Ibrahim jadi ragu-ragu, nikah apa tidak itu anak muda, saya hadir apa enggak. Tapi Nabi Ibrahim ingin memastikan apa betul dia mati, apa betul dia menikah. Datanglah Nabi Ibrahim. Sampai di rumah pemuda itu, ternyata pelaksanaan prosesi akad nikah dilaksanakan. Dalam hati dia, gimana sih ini, kata malakul maut besok matilah, sekarang dia nikah, belum mati juga. Sampai kemudian 70 tahun belum mati juga. Padahal keterangan malakul maut besok pagi dia mati. Datanglah malakul maut dalam usia anak muda ini 70 tahun, dia berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak lupa dengan ucapan malakul maut 70 tahun yang lalu. Berkatalah Nabi Ibrahim, wahai malakul maut, dulu engkau mengatakan anak muda ini mati di waktu pagi sesuai dengan catatan yang ada. Tapi kenapa sampai saat ini dia masih hidup?
Kata malakul maut, waktu malam itu wahai Ibrahim, anak muda ini separuh dari kekayaannya disedekahkan kepada orang-orang miskin. Dengan itulah Allah merubah catatannya, diperpanjang usianya karena sedekahnya. Itu baru sedekahnya, belum doanya. Maka hidup itu harus penuh dengan optimis. Kalau mau kemana-mana optimis. Jangan belum berangkat, nggak jadi kali, nggak pergi akhirnya. Suuzonnya kepada Allah terlalu besar. Dia yang memutuskan keburukannya sendiri. Belum ngapa-ngapain udah bilang nggak jadi, ya nggak jadilah orang kita yang minta sama Allah nggak jadi. Saudara-saudara kaum muslimin, sudah keluar rumah gerimis mau ngaji, tangannya dikeluarkan dah hujan, dah ini mah hujan bakal gede. Ya benar gede, nggak ngaji. Kenapa? Karena dia yang minta gede. Karena itu Allah bagaimana kita? Setiap ucapan kita berupa doa. Maka ucapkanlah hal-hal yang baik, agar kejadian yang kita terima adalah hal yang baik pula. Sebab itu mintalah agar umur kita diperpanjang oleh Allah. Hadirin, umur panjang tapi nggak bisa ngapa-ngapain, sakit-sakitan, cuman di atas tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Buat apa pula umur panjang seperti itu? Sebab itu Nabi nambahin, jangan cuma minta umur panjang, tetapi rangkaikan dengan doa selanjutnya, wasohi jasadi, sehatkan badanku. Sehatkan ya Allah badanku, umur panjang badan sehat, kan nikmat hidup. Itu adalah optimisme dalam hidup, karena Allah berbuat sesuai dengan sangkaan-sangkaan hambanya. Kan kalau kita umur panjang tapi nggak sehat, diurusin tiap hari sama anak, lama-lama tuh anak ngomong, mak saudara ya, babak kapan matinya ya. Karena saya sudah berapa kali diundang orang minta mendoakan agar ayahnya meninggal dunia, nggak sanggup ngurusin ayahnya. Sebab itu saudara-saudara, mintalah supaya diberikan kesehatan oleh Allah. Optimis, sehat itu pasti datang. Allah akan berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau bukan karena doa kalian, Allah biarin. Allah nggak berbuat apa-apa, Allah biarin kalian terlunta-lunta karena kalian tidak mau berdoa kepadanya. Maka itulah sebabnya Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Rangkaian doa ini ada 8 yang disampaikan oleh Rasulullah. Dalam waktu yang singkat tidak mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan segala harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga segala harapan dan cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.